Mari melangkah ke masa silam menyibak tabir sejarah yang dalam. Di tanah timur cahaya menyala Kesultanan Melayu warisan mulia. Di bawah langit rempah yang harum tercipta kisah agung dan makmur. Benteng kokoh adat menjulang, Islam dan budaya berpadu gemilang. Pelajari hikayat, pahami warisan, jejak sejarah yang jadi pedoman. Kesultanan Melayu Maluku bersuara menyatukan kita dalam cinta Nusantara. Teman-teman, mari bersama menyelami cerita penuh makna. Pembelajaran ini awal petualangan mengenal leluhur membangun wawasan. Baik, saya Meli Agustin dengan NIM 2210206003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Melayu Maluku. Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah memiliki peran penting di dunia. Pulau-pulau ini adalah sumber utama cengkeh dan pala yang berharga. Sebelum Kesultanan berdiri, Maluku terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh Kolano atau raja. Yang paling kuat adalah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Mereka secara kolektif disebut Moluku Kiraha yang berarti 4 gunung Maluku. Ternate dan Tidore akhirnya tumbuh menjadi kesultanan besar. Ternate didirikan pada abad ke-13, adalah yang tertua dan terkuat. Kolano Shah Alam yang memerintah dari tahun 1250 hingga 1284 membentuk pemerintahan terstruktur di Ternate. Ia menciptakan sistem administrasi dan membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan terdekat. Perdagangan rempah-rempah berkembang pesat pada abad ke-14 dan ke-15. Ini membawa kekayaan yang signifikan bagi kerajaan-kerajaan Maluku. Kekayaan dari perdagangan rempah-rempah memungkinkan kerajaan untuk memperkuat pemerintahan mereka. Mereka juga memperluas wilayah mereka. Transisi dari kerajaan ke kesultanan bertepatan dengan datangnya Islam. Gelar Kolano digantikan dengan Sultan menandai perubahan yang signifikan. Sultan Zainal Abidin dari Ternate yang memerintah dari tahun 1486 hingga 1500 adalah yang pertama mengadopsi gelar Sultan. Dia secara resmi menyatakan Islam sebagai agama negara. Selama abad ke-15 dan ke-16, pengaruh Ternate mencapai puncaknya. Ternate menguasai Maluku Utara, sebagian Sulawesi, Kepulauan Banda, dan bahkan Mindanao, Filipina. Tidore meskipun lebih kecil, juga memiliki kekuatan cukup besar. Kedua kesultanan bersaing satu sama lain. Namun mereka juga membentuk aliansi ketika menghadapi ancaman eksternal. Sistem politik mereka termasuk dewan tertua yang dikenal sebagai Bobato, yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Islam tiba Maluku secara bertahap. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran kunci dalam memperkenalkan agama ini. Para pedagang ini telah datang ke pulau-pulau untuk rempah-rempah sejak abad ke-7. Namun, periode Islamisasi yang paling intensif terjadi antara abad ke-14 dan ke-15. Beberapa tokoh kunci berkontribusi pada penyebaran Islam di Maluku. Salah satu tokoh tersebut adalah Syekh Maulana Hussein. Dia tiba dari Jawa pada masa pemerintahan Kolano marhum dari Ternate. Syekh Maulana Hussein mengajar tentang Islam dan memperkenalkan pendidikan Islam. Dia menggunakan kelompok belajar dan mendirikan madrasah atau sekolah Islam. Pendekatannya memadukan nilai-nilai Islam dengan adat istiadat setempat, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima agama baru. Tokoh berpengaruh lainnya adalah Sultan Zainal Abidin dari Ternate. Ia belajar di Gresik, Jawa, di bimbingan Sunan Giri. Sekembalinya ke Ternate, ia menerapkan reformasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ia mendirikan lebih banyak madrasah dan mengundang ulama Islam dari berbagai belahan dunia untuk mengajar di Ternate. Jaringan perdagangan Muslim yang ada, yang membentang di Timur Tengah dan Asia Tenggara, juga memfasilitasi penyebaran Islam. Pedagang tidak hanya membawa barang, tetapi juga pengetahuan Islam, teks-teks agama, sistem pendidikan, dan tradisi. Pengenalan aksara Arab yang dikenal sebagai Arab Melayu atau Jawi semakin membantu penyebaran ajaran Islam. Teks-teks agama, sastra, dan dokumen administrasi ditulis dalam aksara ini. Kedatangan Islam memiliki dampak yang mendalam pada kesultanan.
Hukum Islam yang dikenal sebagai syariah dimasukkan ke dalam sistem hukum di samping hukum adat. Lembaga-lembaga keagamaan seperti kadi atau hakim agama dan imam masjid menjadi bagian integral dari pemerintahan. Islam juga mempengaruhi arsitektur seni dan tradisi, menghasilkan perpaduan unik antara budaya lokal dan Islam. Kedatangan orang Eropa di awal abad ke-16 menandai titik balik dalam sejarah Kesultanan Maluku. Portugis tiba pada tahun 1512, diikuti oleh Belanda pada tahun 1599. Kedatangan mereka mengantarkan era secara drastis, membentuk kembali lanskap politik dan ekonomi kawasan ini. Portugis dan yang lebih signifikan Belanda menggunakan strategi adu domba. Mereka memanfaatkan persaingan yang ada antara Ternate dan Tidore untuk keuntungan mereka. Dengan menciptakan ketergantungan dan memicu konflik, mereka melemahkan kedua kesultanan. Perusahaan India Timur Belanda atau VOC memainkan peran penting dalam kemunduran kesultanan. VOC menerapkan monopoli perdagangan yang keras, memaksa kesultanan untuk menandatangani perjanjian yang memberi mereka hak eksklusif atas perdagangan rempah-rempah. Monopoli VOC memiliki dampak yang menghancurkan pada ekonomi kesultanan. Jaringan perdagangan tradisional yang telah menjadi sumber kemakmuran mereka selama berabad-abad dihancurkan. Untuk mempertahankan kendali atas produksi dan harga rempah-rempah, VOC melakukan pelayaran hongi. Ekspedisi ini melibatkan penghancuran sistematis tanaman rempah-rempah yang ditanam di luar area yang ditentukan oleh VOC. Praktik ini menghancurkan ekonomi kesultanan dan menyebabkan kerusakan ekologi dan sosial yang parah. Konflik internal di dalam kesultanan yang sering diperburuk oleh campur tangan kolonial semakin melemahkan pemerintahan mereka. Sistem eksekusi dan tidak jelas dan keterlibatan kolonial dalam urusan internal menyebabkan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Pengaruh kolonial secara bertahap mengikis sistem sosial dan budaya tradisional. Elit kesultanan yang semakin bergantung pada dukungan kolonial kehilangan kontak dengan basis kekuatan tradisional mereka. Perlawanan terhadap kolonialisme, meskipun berani, seringkali mengakibatkan kekalahan yang semakin melemahkan kesultanan. Kesultanan setiap gerakan perlawanan diikuti oleh perjanjian yang semakin mengurangi kedaulatan mereka. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Maluku secara efektif kehilangan kedaulatan mereka kepada pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa kesultanan terus ada secara formal, tetapi peran mereka sebagian besar bersifat seremonial, terbatas pada masalah adat dan agama. Sejarah Kesultanan Maluku adalah contoh menyedihkan tentang bagaimana kekuatan global dapat berdampak pada masyarakat lokal. Kebangkitan mereka didorong oleh perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Kedatangan Islam membentuk struktur politik dan sosial mereka. Namun, kedatangan kekuatan Eropa dan kebijakan kolonial eksploitatif menyebabkan kemunduran dan akhirnya penaklukan mereka. Kisah mereka adalah pengingat warisan kolonialisme yang abadi.